Astaga. Lihat dong. Gila nggak? Lapangan padel di sini itu beda sama lapangan padel di tempat lain. Kenapa? Karena di mana lagi kita punya lapangan padel, tapi view-nya danau. Waduh, Bang. Ayo lah Bang, syuting Bang. Lu nggak seneng banget gue lagi bengong di sini. Lihat gak? Ini tuh view-nya danau. Bayangin nggak kita bisa tinggal di sini? Setiap hari pemandangannya adalah danau hijau-hijau dan lihat di pedestriannya tuh. Muter keliling danau. Ini sudah nggak ada alasan lagi jogging bosen lihat pemandangan. Enak banget ya. Jadi teman-teman, kita hari ini mau nge-review satu bangunan yang unik banget. Kenapa? Karena ini adalah kerjasama antara Fasanta dan Samty dari Jepang. Lokasinya di mana? Lokasinya di Sila Sawangan. Jadi kalau teman-teman tahu, ini tuh di satu kawasan yang besarnya tuh 130 hektar. Bayangin nggak? Kalau kita tinggal di sini, kita akan dapat fasilitas yang luar biasa banget dari 130 hektar itu. Salah satunya ini. View yang luar biasa, dan yang pasti di sini juga udah ada di depan sana tuh. Tadi tuh gue kaget banget ya. Tadi kita datang ya ke sini ya. Oh, iya. Tiba-tiba udah berubah. Sila Sawangannya udah berubah banget. Udah ada Mitra 10-nya. Abis itu yang paling gue suka itu di boulevardnya Senopati itu. Yang dulu selalu kita bilang, wah ini bakal jadi Senopatinya daerah sini. Itu beneran kejadian. Tadi itu kita jalan, lihat di situ ada musik-musiknya. Abis itu yang heran ya, gue pikir rukonya nggak bakal laku. Ternyata udah full isi semua dari Audi Dental. Di situ juga ada Fore, abis itu ada Starbucks, ada Mitra 10. Mitra 10, benar. Dan yang pasti juga ada FTL Gym. Nah, jadi teman-teman, yang mau kita review tuh yang itu tuh sebenarnya. Nah, ini tuh ada Lakeside Living. Tapi ada yang lebih keren dari itu. Gue mau kenalin teman-teman, ini adalah salah satu teknologi terbaru yang ada. Dan ini tuh belum ada di tempat-tempat lain. Di Indonesia ya. Gue waktu itu ngeliatnya cuma di TikTok di Cina, sekarang udah ada di sini. Apa itu? Jadi nantinya ketika kita mesen makanan gitu dari Gojek apa segala macem, makanan itu kan akan dianterin ke resepsionis. Nah, dari resepsionis itu ke kamar kita akan dikirim menggunakan robot. Yuk kita tanya-tanya dulu di marketing gallery. Kita lihat seperti apa robotnya. Halo Pak, pagi. Pagi Pak. Kita lihat robotnya tuh bisa ngapain dan bentuknya seperti apa. Nah teman-teman, ini adalah maketnya. Lihat deh kawasannya tuh. Ya, ini danau yang teman-teman lihat tuh bener-bener muterin dari tempat ini. Agak-agak berbentuk seperti pulau ya. Dan lihat ya, ini towernya akan banyak banget. Dan yang gue suka adalah di bagian sininya. Parkirannya itu bener-bener banyak banget. Jadi kalau kita nyari satu hunian itu, salah satu yang paling penting itu adalah parkirannya. Dan ini teman-teman bisa lihat dari marketnya, udah terlihat banget kalau parkirannya itu benar-benar memadai banget. Nah, ini feature development-nya teman-teman juga bisa lihat di sebelah sini. Gede banget, ada lapangan basket, ada kolam renang, semuanya lengkap ada di sini. Yuk, sekarang kita penasaran, pengen lihat seperti apa robotnya. Wih, ada mesin kopi, sama persis kayak di kantor. Refill. Yuk. Nah, ini adalah robotnya teman-teman. Gimana cara pasangnya sih Mas? Kalau misalnya ada yang mesen gitu. Jadi pertama ada pinnya, ada jadi pin kita ya? masukin untuk location number. Kalau untuk di area ini kita contoh pilih yang nomor 5 ya, table nomor 5. Ini nanti represent nomor unit di masing-masing lantai. Anggap aja ini kamar nomor 5 gitu ya. Oke. Kita masukin itemnya. Dimasukin itemnya ke situ. Kita deliver. Dan dia akan, nanti kalau di unit itu dia akan buka lift segala macam, otomatis ke lantainya menuju ke kamar unit yang dituju. Wih, jalan beneran, canggih banget. Oke, dan ternyata cukup cepat juga kerjanya ya. Ya. Working, do not disturb tuh. Oke, dia berhenti di sini. Anggap aja ini adalah kamarnya teman-teman nih. Ya. Open, boleh dipencet open. Habis itu kalau udah, misalnya kita udah dikasih tahu nih, wah robotnya udah datang, kita di depan kamar, kita tinggal pencet open, keluar di sini. Barangnya. Gila, keren ya. Habis itu kalau udah ya udah selesai nih, kita ambil barang kita, pencet close, tutup lagi, habis itu dia pulang. Keren ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang
pengen privacy itu bener-bener terjaga banget, nggak pengen ketemu orang, introvert, aman, tapi juga nyaman. Tadi udah lihat robot teman-teman, ini ada yang menarik nih, dikit-dikit aja dulu nih. Ada apa di sini? Lapangan padel. Dan yang serunya teman-teman, lapangan padel di sini itu beda sama lapangan padel di tempat lain. Kenapa? Karena di mana lagi kita punya lapangan padel, tapi view-nya danau. Kalau di Jakarta tuh kebanyakan parkirnya susah, masuk ke dalam kampung dulu, nggak ada yang mikirin gimana caranya bisa main padel dengan view terbaik. Tapi beda nih kalau sama di Casa Como ini. Yuk sekarang kita mau lihat ke unitnya. Halo Pak, makasih. Nah ini adalah unitnya teman-teman. Seru banget ya. Jadi kalau yang sebelah sana itu view-nya hutan, kalau yang sebelah sini itu view-nya benar-benar danau alami. Dan tadi gue dapat informasi, ada satu yang menarik. Jadi ini parkirannya itu 1:1. Parkirannya 1:1. Wah seru banget nih, mesti kita naik ini tadi ya, jalan-jalan. Zaman dulu, waktu pertama kali gue nge-review Sila, itu tuh gue masih naik begini nih teman-teman. Ngelewatin hutan-hutan ini semua, ngelewatin, wah dulu mah naik. Tapi kalau developernya itu emang benar-benar terpercaya teman-teman, dalam waktu 1 tahun, semua udah berubah menjadi seperti ini. Gila loh. Gue gak pernah berpikir secepat itu. Padahal kan gue setiap hari itu kerjaannya adalah bangunan ya. Dan gue kaget banget melihat cara kerja dari Sila ini. Nah teman-teman, ini buat informasi aja. Ini adalah hari pertama semua orang di sini bahkan melihat unit contohnya. Ini gue senang banget nih kalau tinggal di tempat seperti ini. Nunggu liftnya nggak lama, tiba-tiba bisa langsung nyampe ke kamar. Apalagi sekarang, ya tadi yang seperti gue bilang, udah ada robotnya. Eksklusif ya, Man? Eksklusif banget. Bayangin deh. Tinggal di sini, masih muda, setiap hari ngeliat view-nya danau, banyak banget fasilitas olahraganya. Mau nyari apa lagi? Dari itu, bayangin kalau teman-teman kerja di Jakarta, habis itu pulangnya bisa langsung ke sini. Habis itu menikmati semua fasilitas olahraga, kehidupan sosial lengkap ada di Sila. Yuk sekarang kita naik. Nah teman-teman, kita udah sampai ke show unitnya. Tapi nomor 1 ya, bedanya sama tempat lain. Tahu nggak apa kok? Apa tuh? Kalau tempat lain, gue akan mulai dari samping-samping sini dulu. Bener nggak? Ngomongin yang paling deket dulu kan dari pintu masuk. Kalau nggak, ini gue pengen penasaran banget, pengen langsung ke sini. Astaga, lihat dong. Gila nggak? Setiap pagi sambil megang cangkir kopi begini, saat gitu kan, ngopi gitu. Aduh gila sini, enak ya view-nya. Tenang banget, Man. Enggak, elemen air itu goyang-goyangnya itu gimana ya? Kan kalau kita bikin hiasan di rumah itu suka nambahin elemen air, nambahin sesuatu yang bergerak-bergerak, ya kan? Mainan-mainan yang statis gerakannya untuk bikin apa? Untuk bikin kepala kita stress relief kan. Tapi kalau ini gerakannya alami. Gimana sih? Sungai apa sih, danau gitu. Astaga. Relax banget ya. Relax banget. Enak. Gue suka banget. Udah kita bahas dulu dari depan teman-teman. Sekarang kita bahas dari sebelah sini. Jadi begitu masuk teman-teman, ini menarik. Gue suka banget sama layoutnya. Jadi di sebelah kanan ini itu langsung ada cermin. Jadi kalau teman-teman punya satu unit hunian seperti ini tuh teman-teman harus taruh satu cermin di depan ini. Kenapa? Satu, untuk bisa langsung ngaca sebelum kita keluar dari rumah. Jadi kita udah benar-benar preparation, oke semua udah bagus, oke langsung kita keluar. Sebelah sininya, ini tuh ada rak sepatu. Nah ini cocok banget nih. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini laci, di sini rak sepatu. Rak sepatu itu peletakannya harus yang paling dekat sama pintu keluar. Ini juga. Jadi habis masuk ke rumah langsung taruh sepatunya rapi. Nah itulah, layout itu bisa merubah gaya hidup. Salah satunya adalah seperti ini. Begitu masuk rumah, sepatu bisa langsung masuk. Begitu keluar rumah, sepatu udah tersedia di sini. Nah ini, kalau gue jadi pemilik ininya sih, di bagian sini itu akan gue tarik, tapi apa? Bench. Jadi gue bisa langsung duduk di sini. Asik. Nah ini teman-teman sederhana aja. Ini menggunakan aluminium, habis itu di sini pakai kaca. Ini harus hati-hati banget, peletakannya itu harus tinggi.
Kalau kita mau bikin kayak gini, itu peletakannya harus tinggi karena ini tuh bisa melukai anak-anak. Tapi kalau ini tingginya di sebelah sini, anak-anak itu udah tinggi segini, itu berarti anak-anak udah cukup dewasa. Jadi mereka bisa lebih hati-hati. Jadi kalau kita masih punya toddler, jangan bikin yang pendek-pendek. Oke, sebelah sininya, teman-teman. Ini, wah ini gue suka banget nih. Marmernya itu dibikin seperti ini nih. Tuh, lihatnya. Jadi nggak dibikin standar aja begini, tapi dibikin ada permainan variasinya seperti ini. Jangan lupa kalau misalnya kita bikin satu dapur itu, di bagian gasnya itu harus ada ventilasinya. Kalau bisa sih banyak ventilasinya, supaya juga nggak bau di kabinet dapurnya. Yuk kita naik lagi ke atas ini. Ini sederhana aja pakai Modena, teman-teman. Selalu gue ingetin teman-teman, jangan pernah lupa kalau kita punya kompor itu di atasnya harus ada cooker hoodnya. Satu, supaya ketika kita masak itu baunya nggak bikin yang ada di rumah ini tuh terganggu. Nomor dua adalah untuk menjaga furniture kita. Sayang, kitchen set kita tuh udah beli mahal-mahal, di sini kena bakar, lama-lama kuning. Apalagi ini udah menggunakan Duco. Di sebelah kanan nih teman-teman, ini ada sink ya. Habis itu di atasnya baru tempat untuk naro ini keren mah panci dan piring-piringnya. Ini keren ya. Jadi ini kalau dibuka nih teman-teman. Nah, ini model terbaru nih. Nah, terbaru sih sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin banyak yang lihat terbaru ya. Nah, ini cara jadi ini. turun ya. Nah, turun. Jadi buat Belinda nih nggak terlalu tinggi. Ini cocok banget nih pakai kayak gini. Ini dari High Gold. Cuma ada syarat ya teman-teman. Jadi ini 6 kilo, 4 kilo. Keren. Asik ya. Itu kalau Belinda kan kurang lebih segini kan. Segini deh. Gitu. Gitu. Bisa ngambil sendiri, nggak usah pakai di video tangga, ini kan? gue bakal marah-marahin nih, bodo amat. Keren. Oke, asik. Nah, sekali lagi, bagian yang tajam-tajam ini untuk kabinet-kabinet yang tinggi, kalau kita masih punya toddler. Ini menarik ya, di hunian ini, itu semuanya homogeneous style di bagian yang bersentuhan sama dapur. Dan ini tuh gue paling suka. Jadi kalau kita punya space yang nggak ketemu nih, ini kan nggak ketemu nih, karena di sini ada permainan kolom kan. Lebih baik udah semuanya itu dikasih homogeneous style. Jangan tanggung sampai di sebelah sini hasilnya jelek. Banyak banget tuh yang suka bikin kayak gitu kan. Nah ini kayak gini nih, misalnya kayak gini ya. Ini juga banyak yang bikinnya kayak gini. Nih di sini kasih backsplash, biasanya diputus di sini nih. Atau diputusnya di sini. Jelek, mendingan hajar aja sampai ke atas seperti di dapur ini. Kalau untuk ininya juga menarik teman-teman. Ini tuh bisa ditarik. Kalau kita butuh lebih panjang lagi bisa ditarik. Kalau kita butuh space lebih ini lagi bisa didorong ke dalam. Nah, ini model relnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman nyari model satu meja makan yang bisa tarik-tarik gitu, nah relnya itu seperti ini. Kok di detail dong. Biar teman-teman tahu belinya kayak apa. Biar teman-teman tuh pengetahuannya nambah. Kalau ketemu sama interior apa segala macam, saya pernah lihat tuh di video itu bisa begini gitu. Nah, ini caranya juga begini nih. Oke, sekarang kita lihat ke sebelah sini. Teman-teman pasti nanya, kenapa di sini tuh ada pintu kacanya. Jadi di pintu kaca ini itu fungsinya adalah untuk naruh outdoor AC. Yang membuat tempat ini, gedung ini, itu dari luar tidak ada outdoor AC-nya. Karena outdoor AC semua disembunyiin di sini. Rapi ya? Rapi jadinya. Menarik ya, ini kan Jepang yang bikin. Iyalah. Pasti juga dipikirin. Sebelah sini ada kulkasnya dibikin seperti ini. Teman-teman jangan lupa kalau bikin kulkas itu, kiri, kanan, atasnya itu harus ada jedanya. Kalau bisa sebenarnya ini jangan dibikin mati, supaya kalau satu saat mau upgrade bisa tinggal di upgrade doang, dicopot ambalannya, habis itu dibikin ditaruh kulkas yang ukurannya lebih besar. Yuk, sebelum kita bahas ke situ, tadi kan teman-teman udah lihat view-nya, kita bahas dulu ke sebelah sini. Jadi kalau kita punya hunian yang compact tuh teman-teman, semua sudut itu harus bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah seperti ini. Ini pakai push button di sini. Habis itu ini ada mesin cuci front loading. Mesin cuci front loading itu adalah yang paling menarik karena dia dibuka dari depan. Di atas itu bisa dimanfaatkan seperti ini buat naruh baju apa segala macam, deterjen segala macam itu bisa di sini. Nah, cuman kalau menurut gua kalau
Bentar ya. Ini tuh model itu bukan ya? Model bisa ngeringin langsung bukan? Harusnya bisa, cuman nggak tahu 100% apa enggak. Iya ya. Kalau gue sih beli yang double itu. Jadi ada nyuci, ada dryernya juga. Tapi kayak bisa man taruh situ man. Bisa nih kayaknya. Ini masih bisa di atasnya. Dan di sini ada tempat untuk naruh vacuum cleaner. Ada ini juga nih. Tempat buat naruh setrika. Rapi banget. Dan ini, menarik ya. Ada tempat buat setrika. Tipis aja ya. Tipis aja semuanya. Ini sekitar berapa nih? Oke. Ya, 18 cm. Ya, 25 cm lah. Bersihnya di sini 20 cm, sampai sini ya sekitar 25 cm-an. Oke. Yang kita mau menuju mana? Kita mau menuju sini. Ini adalah tempat buat, wah ini saya enak sih. Kerja di sini ya. Apalagi ini modelnya sofa ini gue suka banget nih kok. Ini sebenarnya bisa ditarik nih. Bisa tidur man. Bisa ditarik, bisa dipanjangin. Jadi bisa tidur satu orang lah di sini. Kalau kita capek-capek kerja, pengen rebahan sedikit, bisa pakai sofa seperti ini. Atau ya udah langsung taruh kakinya di sini nggak gitu ya. Soalnya view-nya tuh gila. Tinggal nengok ya anjir. Ini yang paling nggak bisa dibeli sih view-nya sih. Mau nyari di mana kayak begini. Kayak gue beli satu lah buat refreshing doang tuh lo. Ya daripada ngajak anak-anak kemana-mana ya kan, mendingan punya hotel sendiri kayak gini. Bener. Gila. Nah, ini seru banget nih, gue paling suka tempat belajar itu seperti ini teman-teman. Jadi di bagian ininya tuh ada top table-nya lagi. Kita nggak bakal kejepit-jepit dan modelnya tuh benar-benar Jepang banget, clean. Dan di sini ada kaca besar. Jadi ini bisa buat apa ya? Bisa macam-macam sih. Bisa gitu ya? Nggak bisa gitu ya? Di sini bisa buat kerja segala macam. Oke. Dan ini yang serunya di sini menggunakan besi teman-teman. Pakai baut-bautnya kelihatan semua. Di atasnya juga plafonnya cukup tinggi loh. Dan kalau punya plafon seperti ini, yang menarik adalah kita bisa taruh spotlight seperti ini. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini. Ruang tengahnya. Aduh, ini enak sih. Enak banget. Ini sofanya lagi ngetren nih, sofa agak-agak modular gitu nih. Lagi banyak. Nah, lagi banyak dipakai nih di mana-mana. Jadi kalau teman-teman lagi nyari tren sofa zaman sekarang, bisa pilih yang modelnya mengotak-ngotak kayak gini. Ini enak sih. Jadi teman-teman bisa lihat, ini kan homogeneous style-nya udah pakai 80-80. 1, 2, 3, 4 kali 8. Berapa tuh? 3 meteran. Jadi 3 meteran untuk lihat TV-nya. Di sini TV-nya juga ukurannya cukup besar, 43. Dan di bagian atasnya nih. Nah, ini juga lagi tren nih. Lampu seperti ini teman-teman. Lampu-lampu yang hitam ini tuh lagi tren nih. Jadi kalau teman-teman lagi nyari lampu-lampu yang bentuknya menarik untuk di rumah, ini bisa dipakai juga. Dan lihat deh cara dia bikin LED light-nya. Disembunyiinnya tuh benar-benar sedikit aja. Tipis ya? Tipis. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah bagian dari kamar tidur utamanya. Wah, ini udah pakai kohler, coy. Masa sih? Tuh udah pakai kohler. Keren. Ini sederhana. Vanity-nya ini juga bisa dibuka. Wah. Jadi bisa naruh-naruh. Jadi kalau kita punya tempat yang kompak itu harus banyak penyimpanannya. Dan ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi khas Jepang banget nih, pakai begini. Ini gue suka sih sebenarnya daripada kaca-kaca yang temper-tempertan gitu ya. Lebih simple gitu. Kayaknya buat rumah gue mau pakai yang ini buat kamar tidur anak. Simple. Oke. Enak gitu. Banyak yang bikin hunian seperti ini tuh kamar mandinya nggak enak. Kalau ini enak nih. Jadi di sini tuh ada showernya, di sini ada klosetnya, dan wastafelnya itu terpisah seperti ini. Kenapa terpisah seperti ini? Supaya bisa dimanfaatin sama semua orang yang ada di luar tanpa harus nunggu orang yang ada di kamar mandi lagi menggunakan kamar mandinya, benar nggak? Benar. Jadi kalau cuci tangan bisa ke sini, mau di sini bisa ke sini. Walaupun bisa cuci tangan di sink juga ya. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Ini, by the way, ini unit yang paling kecil loh. Jadi di tempat ini tuh ada penthouse ya. Penthouse-nya itu di lantai ke-7 di setiap tower ya. Kalau di lantai yang biasa kayak gini tuh sekitar 6, 7, 8 kamar, unit. Tapi kalau yang di paling atas itu cuma ada 4 unit. 4 unit itu juga keren. Dia penthouse modelnya, teman-teman. Jadi, punya akses sendiri ke top floor. Dan itu bisa punya pemandangan yang terbaik dari tempat ini. Karena kan dari atas bisa ngeliat si danau ya. Cuman sayangnya belum jadi.
Mudah-mudahan nanti kalau jadi kita kesini lagi deh. Wah, ini seru ya. Ini model-model terbaru nih. Buat naro-naro. Jadi teman-teman kalau mau bikin seperti ini tuh, caranya bikinnya gini. Tuh, lihat ya. Ini bahan-bahannya. Bisa dikasih rel. Jadilah kita bisa punya satu yang kelihatan apa ya? Ini dengan ada celana seperti ini kan, membuat nih secara keseluruhan tuh kelihatannya Bruce Wayne banget. Bruce ya. Wayne. Ini ada tempat buat naro-naro ininya. Jam segala macam seperti ini. Oke. Aduh, jatuh lagi. Gue kurang Bruce Wayne kok. Gue laki-laki biasa gue. Kurang cocok gue pakai model kayak gini. Kalau gitu cocoknya lemari lu ketutup semua, man. Iya, ketutup semua aja. Ada dalam pasti hancur. Nggak, soalnya baju gue warna-warni juga kok. Kalau ini kan harus hitam-hitam semua. Benar. Nah, ini menarik ya. Jadi di sini ada tempat buat itu. Nah, cara itu seperti ini. Nah, ini modular nih. Oh, bisa rubah-rubah. Bisa rubah-rubah. Naik turun ya. Ini pakai nih mereknya nih. Ini lihat nih. Oke, dan di sebelah sininya gue suka bedside table-nya itu dibikinnya seperti ini, melayang. Jadi di bagian bawahnya itu kita masih bisa buat naruh sesuatu, ya kan? Cuman sayangnya lampunya gue nggak suka. Kenapa gitu? Bentuknya bagus tapi nggak cocok buat di sini. Gue lebih suka yang gantung. Supaya apa? Supaya bedside table kita bisa naruh-naruh handphone yang banyak. Maklum, ya kan? Kalau kita punya tempat seperti ini, pasti kalau kita laki-laki hidup sendiri, handphonenya banyak. Nggak tahu kenapa. Oke. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli Kasakomo ini? Ini pengalaman pribadi teman-teman. Gue tuh udah nge-review di Sila Sawangan 5 tahun yang lalu. Waktu itu ngeliat lokasi rumah-rumahnya itu masih naik buggy, lewat-lewat hutan apa segala macam. Habis itu diceritain kalau ini tuh nanti akan ada senopati apa segala macam. Konsepnya keren banget. Gue nggak pernah berpikir dalam waktu 5 tahun semua itu jadi dan rame. Jadi kalau kita mau cari satu hunian itu teman-teman, nomor satu itu adalah lokasi. Lokasinya itu harus benar-benar bisa berkembang. Bayangin nggak orang-orang yang beli di Sila Sawangan dari awal banget pasti udah mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Nomor dua, di Kasakomo ini tuh yang nggak bisa dibayar dimanapun. Gue belum pernah ngeliat satu tempat dengan view sebagus ini, sealami ini. Ini keren banget sih. Kenapa? Karena danaunya itu 26 hektar teman-teman. Dan yang kerennya lagi, ini itu kawasannya 80% hijau. Coba di mana lagi teman-teman punya satu hunian yang punya kawasan hijau sebanyak itu. Kalau untuk fasilitas olahraga segala macamnya itu nggak usah ditanyain lagi. Nanti akan ada padel di sebelah danau, view-nya danau. Habis itu teman-teman akan punya kolam renang, lapangan basket segala macam, itu semua udah lengkap banget. Dan ini kan Sila Sawangan itu sebuah kota teman-teman. Jadi semua fasilitasnya bisa dinikmatin. Di sini tuh udah ada Mitra 10, udah ada Starbucks, udah ada Fore, udah ada gym yang keren-keren banget, dan semua itu merek nama-nama besar. Berarti mereka mau bertaruh untuk bikin di Sila Sawangan. Mereka tahu kalau ini adalah lokasi yang terbaik. Nah, sekarang kita mau masuk ke acara yang paling penting di acara kita. Berapa harganya? Harganya itu 1 M kecil. Untuk tempat seperti ini 60 meter persegi. Habis itu cicilannya itu cuma 6 jutaan, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman harus lihat ke sini, rasain jogging di sini, bawa keluarganya, rasain hijaunya tempat ini. Habis itu ya udah, teman-teman datang show unitnya dan tentuin deh. Percaya sama gue, ini adalah salah satu hunian tepi danau yang paling gue suka. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa untuk kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga di Instagram @arsitektur Indonesia, kita juga di TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.